Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video praktikum 3 metode penangkapan ikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu ghost fishing, kemudian dilanjutkan dengan materi identifikasi alat tangkap gillnet, bubu, dan rawai. Serta kita nanti akan sedikit membahas mengenai pancing-pancingan yang ada di wilayah perairan Perigi. Oke, kita langsung saja ke materinya. Materi pertama ada ghost fishing. Apa itu ghost fishing? Ghost artinya hantu dan fishing artinya memancing. Jadi hantu yang sedang memancing. Bukan itu ya teman-teman artinya. Itu tadi cuma bercanda. Jadi ghost fishing adalah suatu alat tangkap yang hilang di perairan atau alat tangkap tersebut sudah lepas kendali dari kontrol nelayan. Namun masih aktif dalam menangkap ikan. Biasanya, alat tangkap yang sering berpotensi menjadi ghost fishing yaitu alat tangkap pasif atau yang memiliki soaking time. Contohnya adalah tangkap bubu dan gillnet. Berikut ini adalah salah satu dampak negatif dari ghost fishing, yaitu menangkap hewan-hewan yang dilindungi seperti penyu, lalu ada mamalia laut seperti lumba-lumba, ikan paus, terus ada juga yang menangkap hiu. Nah, lama-kelamaan ikan yang terjerat atau yang tertangkap oleh ghost fishing ini bisa berpotensi mati atau bahkan proses pertumbuhannya akan terganggu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan untuk menentukan suatu kegiatan usaha apakah layak atau tidak untuk dijalankan yang ditinjau dari sisi keuangan. Analisa ini dilakukan setelah komponen-komponen biaya dan manfaat telah dapat diidentifikasi. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan yang diperoleh oleh nelayan adalah perkalian antara jumlah produksi atau hasil tangkapan dengan harga jual. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini yaitu pendapatan nelayan atau keuntungan di mana selisih antara penerimaan dan semua biaya. Nah, rumusnya juga ada di layar juga ya. Kemudian ada juga sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan salah satu cara pembagian keuntungan yang ditentukan atas dasar kesepakatan bersama, yaitu antara anak buah kapal atau APK dengan pemilik kapal, dan jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah hasil tangkapan. Dalam sistem bagi hasil ini, bagian yang dibagi adalah pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Biaya operasional ini biasanya seperti membeli bahan bakar, es balok, pembekalan, dan lain-lain. Salah satu contoh pembagiannya yaitu seperti berikut. Untuk pemilik kapal yaitu 50% kali total keuntungan. Lalu 50%-nya lagi untuk seluruh awak kapal. Nah, per awak kapal ini atau per orang yaitu dengan rumus 50% tadi dari total keuntungan dibagi N atau jumlah awak kapal. Oke, berikutnya ada contoh analisa ekonomi. Di sini sudah diketahui komponen penerimaan dan pendapatannya. Tugas kalian adalah menghitung keuntungan total, keuntungan pemilik kapal, dan keuntungan awak kapal per orang. Dengan total awak kapal 4 orang, menggunakan rumus yang sudah ditampilkan tadi. Nantinya silahkan kalian kerjakan pada worksheet yang sudah disediakan di buku panduan, serta buat interpretasinya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi alat tangkap gillnet atau jaring insang dan bubu. Jaring insang memiliki nama internasional gillnet dan memiliki nama daerah jaring udang di daerah Bayeman, jaring gondrong di utara Jawa. Nah, pengertian dari jaring insang itu merupakan alat penangkapan ikan yang berbentuk 4 persegi panjang yang mempunyai ukuran mata jaring yang sama, dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali iris atas, dan tali iris bawah. Namun, terkadang ada yang tanpa tali iris bawah. Prinsip penangkap ikan dengan gillnet adalah dengan membiarkan ikan untuk melewati jaring gillnet yang terbentang, sehingga dapat dikatakan alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang pasif yang sangat bergantung pada pergerakan ikan target. Selanjutnya, ada konstruksi yang membangun alat tangkap gillnet yang terdiri dari pertama, tali iris atas,
berfungsi untuk mengikatkan jaring bagian atas yang diikat bersama-sama dengan tali pelampung. Yang kedua ada tali ris bawah, untuk mengikatkan badan jaring pada bagian bawah. Yang ketiga ada tali pelampung, yang mana berfungsi untuk mengikat pelampung. Yang keempat ada pelampung utama. Pelampung utama ini berbahan plastik atau karet sintetik yang berbentuk oval sebagai daya apung alat tangkap. Kelima, ada badan jaring. Fungsinya untuk menghadang ikan. Yang keenam, ada pemberat, di mana fungsi pemberat ini sebagai sumber gaya berat pada alat tangkap gillnet. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada pelapung tanda, yang mana diikatkan pada salah satu ujung gillnet sebagai tanda adanya pengoperasian alat tangkap gillnet. Metode pengoperasian alat tangkap gillnet ini terdiri dari tahap persiapan, setting, drifting, dan hauling. Pada tahap persiapan ini, segala kebutuhan yang dianggap perlu selama operasi penangkapan ikan sampai kembali ke fishing base dengan selamat harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti BBM, perbekalan, surat izin menangkap ikan, dan lain-lain. Tahap berikutnya yaitu setting. Setelah sampainya di daerah fishing ground, lalu dilakukan proses setting berupa penurunan jaring. Nah, pada saat pembuangan jaring, kedudukan jaring diusahakan memotong arus dengan sudut 45 derajat sampai 90 derajat, sehingga posisi jaring membentuk siku-siku pada arah arus. Pada waktu penurunan jaring, kapal berjalan dengan kecepatan sesuai yang berlawanan dengan gerak dalam membuang jaring. Tahap selanjutnya yaitu drifting. Pada tahap drifting ini, jaring yang sudah diturunkan dan dioperasikan, maka sebagian besar ikan berenang memotong arus, sehingga ikan akan menabrak jaring dan terjerat pada mata jaring. Dan tahap terakhir yaitu hauling, adalah menarik jaring dari dasar perairan ke geladak kapal. Setelahnya, hasil tangkapan sampai di geladak kapal, maka dilakukan penyortiran hasil tangkapan. Alat bantu yang digunakan dalam pengoperasian gillnet yaitu ada payos atau rumpun laut dalam dan lampu atau light fishing. Payos dan lampu atau light fishing merupakan alat bantu yang berperan dalam pengumpulan ikan pada tempat tertentu. Jenis-jenis lampu yang digunakan bermacam-macam, antara lain ancor atau obor, lampu petromak, dan lampu listrik. Selanjutnya, kita ke alat tangkap bubu. Nama internasional bubu yaitu portable traps dan fishing pods, serta memiliki nama daerah wuwu. Bubu merupakan alat tangkap pasif tradisional yang berupa perangkap ikan, terbuat dari rotan, kawat, besi, jaring, kayu, dan plastik yang dijalin sedemikian rupa sehingga ikan yang masuk tidak dapat keluar. Prinsip dasar dari bubu adalah menjebak penglihatan ikan sehingga ikan tersebut terperangkap di dalamnya, atau bisa dikatakan mempermudah target masuk dan mempersulit target keluar. Bagian-bagian bubu terdiri dari badan atau body yang mana berupa rongga, tempat di mana ikan-ikan terkurung. Lalu mulut atau funnel yang berbentuk seperti corong merupakan pintu di mana ikan dapat masuk dan tidak dapat keluar. Lalu pintu sebagai tempat pengambilan hasil tangkapan, rangka yang terbuat dari besi, bambu, atau kayu sebagai pembentuk kerangka bubu, dan escape gap yang berfungsi sebagai tempat keluar ikan yang tidak menjadi target tangkapan. Metode pengoperasian bubu terbagi atas 3 tahap, yaitu persiapan, setting, dan hauling. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu mempersiapkan segala kebutuhan melaut seperti surat perizinan, BBM, air mineral, makanan, es balok, mempersiapkan alat tangkap yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap setting, yaitu melakukan penurunan alat tangkap. Tahap setting diawali dengan memasang umpan, kemudian menurunkan bubu ke dalam perairan, dan memasang tanda seperti lampu berwarna pada pelampung tanda. Karena merupakan alat tangkap pasif, maka bubu mempunyai soaking time atau waktu tunggu.
waktu tunggu dalam hal ini adalah lamanya waktu setelah penurunan bubu atau setting dengan waktu dimulainya pengangkatan bubu atau howling. Diperkirakan bubu telah memperoleh hasil tangkapan. Lama perendaman atau soaking time biasanya antara 9 jam. Lalu tahap ketiga yaitu howling, yaitu proses pengangkatan hasil tangkapan beserta alat tangkap ke atas kapal. Proses howling dimulai dengan persiapan. Perahu bergerak mendekati pelampung tanda, lalu mengambil dan mengangkat pelampung, kemudian dinaikkan ke atas perahu. Bubu kemudian diangkat ke atas perahu dengan cara ditarik tali ris atasnya. Pada saat mengangkat bubu, hasil tangkapan yang tertangkap diambil dan dimasukkan ke dalam ember yang telah disediakan dengan diberi sedikit air laut. Bubu yang sudah selesai diangkat, kemudian dipasang umpan dan disusun kembali di atas perahu untuk dioperasi penangkapan selanjutnya. Hasil tangkapan dari alat tangkap bubu adalah baronang atau Sigarus spp, kerapu atau Epinephelus spp, kakap atau Lujanus spp, kakatua atau Scarus spp, ekor kuning atau Caislo spp, ikan kaci atau Diagrama spp, lencang atau Letrinus spp, udang penaet, udang barong, kepiting, dan rajungan. Alat bantu yang digunakan pada bubu yaitu rumpon dan juga umpan yang telah disiapkan, baik berupa ikan rucah, potongan ikan, atau hewan laut lainnya. Selanjutnya, kita ke pembahasan alat tangkap pancing yang ada di perigi. Kira-kira ada apa aja ya? Berikut pembahasannya. Alat tangkap pancing di perigi ada 3 jenis, yaitu pancing rentak, pancing umbaran, dan pancing coping. Kita ke pembahasan pertama, yaitu pancing rentak. Pancing rentak merupakan salah satu alat tangkap jenis pancing dengan ciri khas yaitu susunan branch line secara vertikal dan dilengkapi atraktor berupa bulu ayam atau bulu sutra. Bagian-bagian dari pancing rentak yaitu yang pertama, main line atau tali utama digunakan untuk meletakkan branch line atau tali cabang. Yang kedua, branch line atau tali cabang digunakan untuk meletakkan mata pancing. Yang ketiga, pemberat digunakan untuk memberikan daya berat pada alat tangkap pancing. Dan yang terakhir, mata pancing digunakan untuk meletakkan umpan dan tempat ikan terkait. Selanjutnya, yaitu metode pengoperasian dari alat tangkap pancing rentak. Yang pertama, persiapan, yang meliputi persiapan administrasi, logistik, dan pembekalan. Yang kedua, yaitu setting, yang dimulai dari pemberat, kemudian mainline atau tali utama, dan mata kail. Yang terakhir, hauling, yaitu pengangkatan alat tangkap ke permukaan, serta pengambilan hasil tangkapan. Selanjutnya, hasil tangkapan yang didapatkan yaitu ada ikan layur, kembung, tongkol, cakalang, dan lainnya. Alat bantu dari pancing rentak yaitu rumpon dan lacuba atau lampu celup bawah air. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alat tangkap pancing umbaran. Pancing umbaran merupakan salah satu alat tangkap jenis pancing dengan ciri khas yaitu menggunakan jerigen sebagai pelampung pada pancing. Bagian dari pancing umbaran yaitu yang pertama, jerigen digunakan sebagai tempat mengikatkan tali pancing. Yang kedua, swivel atau kili-kili digunakan untuk mengurangi tegangan puntir pada pancing. Yang ketiga, pemberat digunakan untuk memberikan daya berat pada alat tangkap pancing. Dan yang terakhir, mata pancing digunakan untuk meletakkan umpan dan tempat ikan terkait.
Selanjutnya yaitu metode pengoperasian dari alat tangkap pancing umbaran. Yang pertama yaitu persiapan, yang meliputi persiapan administrasi, logistik, dan perbekalan. Yang kedua yaitu setting, yang dimulai dari penurunan mata kail, kemudian jerigen, dan seluruh alat tangkap. Yang terakhir yaitu hauling, yaitu pengangkatan alat tangkap ke permukaan serta pengambilan hasil tangkapan. Selanjutnya hasil tangkapan dari alat tangkap pancing umbaran yaitu ikan marlin, tuna besar, dan layaran. Kemudian alat bantu dari pancing umbaran yaitu rumpon dan lajuba atau lampu celup bawah air. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alat tangkap pancing coping. Pancing coping merupakan salah satu alat tangkap jenis pancing dengan ciri khas yaitu menggunakan sendok sebagai atraktor pada pancing. Bagian-bagian dari pancing coping yaitu yang pertama ada roll atau gulungan, digunakan sebagai tempat menggulung rangkaian tali pancing. Yang kedua ada swivel atau kili-kili yang berfungsi untuk mengurangi tegangan peluntir pada pancing. Yang ketiga ada pemberat, digunakan untuk memberi daya berat pada alat tangkap pancing sehingga pancing dapat masuk ke dalam perairan dengan baik. Yang keempat itu ada sendok, potongan sendok yang digunakan untuk menarik perhatian ikan. Yang terakhir mata pancing digunakan untuk meletakkan umpan dan tempat ikan terkait. Selanjutnya yaitu metode pengoperasian dari alat tangkap pancing coping. Yang pertama seperti biasa yaitu tahap persiapan, meliputi persiapan administrasi seperti perizinan, logistik, perbekalan, dan bahan bakar. Yang kedua yaitu setting, yang dimulai dari penurunan mata kail, kemudian tali pancing dan pemberat. Yang terakhir adalah hauling, yaitu pengangkatan alat tangkap ke permukaan serta pengambilan hasil tangkapan. Selanjutnya hasil tangkapan yang didapatkan yaitu berupa ikan tuna, cakalang, tongkol, layur, pokoknya sesuai dengan target tangkapan dari si nelayan. Kemudian alat bantu untuk pancing coping yaitu rumpon dan lampu celup bawah air. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan alat tangkap pancing rawai atau bahasa Jawanya longline. Kira-kira ada apa aja nih? Oke, langsung saja. Jadi rawai atau disebut juga rawe-rawe dalam bahasa Jawa yang berarti sesuatu yang ujung bergerak bebas. Atau longline dalam bahasa Inggrisnya yang berarti tali panjang. Nah, longline ini merupakan alat tangkap yang terdiri dari rangkaian tali temali yang direntangkan dan diikat beberapa kail lalu dibentangkan di laut lepas. Rawai atau longline ini merupakan rangkaian dari unit-unit pancing yang sangat panjang, mencapai ribuan bahkan bisa mencapai puluhan ribu meter. Rawai juga memiliki beberapa kelompok, di antaranya berdasarkan letak pemasangannya di perairan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada rawai permukaan. Rawai permukaan ini dioperasikan di permukaan untuk menangkap ikan pelagis seperti ikan cucut dan ikan tuna. Jenis yang kedua ada rawai pertengahan, di mana rawai pertengahan ini dioperasikan di perairan tengah dekat dengan dasar perairan untuk menangkap ikan pelagis besar ataupun demersal, contohnya seperti swordfish. Jenis yang ketiga ada rawai dasar, di mana rawai dasar ini dioperasikan di dasar perairan untuk menangkap ikan demersal seperti ikan kakap dan ikan kerapu. Untuk penggolongan kelompok yang kedua itu berdasarkan susunan mata pancingnya. Nah, berdasarkan susunan mata pancingnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada rawai tegak. Nah, rawai tegak ini rawai yang dimana talinya dioperasikan secara tegak. Untuk yang kedua ada rawai mendatar. Nah, rawai mendatar ini merupakan rawai yang dimana talinya dioperasikan secara mendatar. Untuk penggolongan yang ketiga ada berdasarkan hasil tangkapannya. Nah, berdasarkan hasil tangkapannya yang terbanyak, itu rawai dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada rawai tuna yang dikhususkan untuk menangkap ikan tuna, dan ada rawai cucut yang mana dikhususkan untuk menangkap ikan cucut. Komponen longline terdiri dari tali utama atau mainline, tali cabang atau branch line, mata pancing atau hook dengan ukuran nomor tertentu yang diikatkan pada setiap ujung bawah tali-tali cabang. Nah, setiap cabangnya ini terdiri dari satu mata pancing. Lalu ada swivel, ada pemberat, dan pelampung serta snap. Untuk fungsinya sendiri, untuk tali utama ini digunakan untuk memasang tali-tali cabang. Lalu yang kedua ada tali cabang.
di mana tali cabang ini digunakan untuk memasang kail. Selanjutnya ada kail. Nah, kail ini digunakan sebagai sasaran untuk menangkap pemangsa sehingga mulut ikan dapat terjerat. Lalu ada swivel atau kili-kili digunakan untuk mengurangi tegangan puntir. Ada pemberat yang digunakan untuk memberikan daya berat pada alat tangkap pancing. Selanjutnya ada pelampung. Nah, pelampung ini digunakan untuk memberi daya apung pada alat tangkap. Serta yang terakhir ada snap. Snap ini sebagai tempat mengaitkan tali cabang ke tali utama. Selanjutnya yaitu metode pengoperasian pancing rawai. Pengoperasian alat tangkap pancing rawai dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap persiapan pengoperasian, tahap setting, tahap drifting, dan tahap hauling. Pengoperasiannya sama seperti metode pengoperasian alat tangkap yang lain, namun rawai ini memiliki tahap drifting di mana tali rawai akan dibuat menjadi melayang agar terbentang lurus di perairan. Alat bantu yang digunakan untuk para nelayan longline adalah land hauler dan umpan. Land hauler merupakan alat bantu untuk membantu proses menurunkan tali rawai ke perairan dan membantu proses hauling, sedangkan alat bantu umpan sebagai pemikat target tangkapan. Umpan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu umpan alami yang berasal dari ikan-ikan segar, dan yang kedua yaitu umpan buatan yang berasal dari kayu, plastik yang menyerupai ikan, udang, dan umpan buatan lainnya. Oke teman-teman, untuk penjelasan materi praktikum 3 sudah selesai. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.